Shalom Indonesia, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam program Fit and Faith. Kita telah ada di Kamis ketiga ya ini ya, Kamis ketiga di bulan Maret. Puji Tuhan kita hari ini boleh bersama-sama belajar kesehatan ala Alkitab. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk malam hari ini di mana kami boleh sama-sama belajar tentang diet ala Alkitab. Engkau memberkati Dr. Angela Wina yang mengajar kami, memakai hidupnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang, memakai kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini dari firman-Mu untuk menolong kami memiliki tubuh yang sehat, boleh menjaga kesehatan kami dengan lebih bijaksana, karena Engkau mau memakai kehidupan kami dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, dan kami mau pakai hidup kami kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang kami akan pelajari sore hari ini, Tuhan memberkati dan mengurapi. Baik hamba-Mu yang mengajar, baik kami yang belajar, semuanya diberkati oleh-Mu, oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Fit and Faith ya, dalam program Fit and Faith ini, saya akan putarkan profil pembicara kita, yaitu Dr. Angela Wina Sitorus. Kita akan saksikan profil beliau berikut ini. Dr. Angela Wina adalah seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di dunia kesehatan. Perjalanan karirnya dimulai dengan pengabdian di berbagai pelosok daerah terpencil, membuktikan dedikasi tinggi terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar magister kedokteran di Universitas Indonesia. Selain itu, Dr. Angela juga memperdalam keahliannya di bidang konseling melalui pendidikan di LK3. Saat ini, Dr. Angela aktif bekerja sebagai konsultan kesehatan profesional di sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Jakarta. Di luar profesi medis, beliau memiliki perhatian khusus terhadap kesehatan dan pembinaan anak serta remaja, termasuk dalam area kesehatan mental. Dr. Angela adalah anggota aktif komunitas pembinaan generasi muda The Holy Generation atau yang bisa disebut dengan THG. Dan dalam komunitas ini, ia berkontribusi sebagai pembicara dan penulis naskah Bible Study yang menyoroti berbagai tema inspiratif seperti kekudusan, kesehatan mental, kecanduan, dan kepemimpinan. Beberapa karya dan materi yang telah disampaikannya mencakup laki-laki dan perempuan sebagai mahakarya Allah, Yusuf terluput dari dosa seks, Beni-Oni menjadi Benyamin, sang pembalik keadaan, Ismail, bukti kesetiaan dan kasih Tuhan, katakan tidak pada adiksi narkoba, terbebas dari jerat nafsu makan berlebih, kecantikan buatan, waspadai kemana hasratnya menyeratmu, dan lain-lain. Selain itu, Dr. Angela juga mengembangkan materi kesehatan yang dikaji dari sudut pandang Alkitab, antara lain Healthy Lifestyle versi kedokteran dan versi Alkitab, prinsip diet Alkitab, karbo, hal manis yang bisa memahitkan hidup, lemak antara berkat dan bahaya, protein tubuh, protein roh, bahan pembangunan fondasi yang kokoh, dan lain-lain. Berdomisili di Tangerang Selatan, Dr. Angela adalah seorang istri dan ibu dari 2 putri yang mewakili generasi anak dan remaja. Pengalaman profesionalnya yang luas dipadukan dengan perhatian mendalam pada aspek spiritual dan mental, menjadikan Dr. Angela Wina sosok pembicara yang inspiratif dan relevan bagi kegiatan ini. Baik. Ya, seperti itu tadi adalah profil dari Dr. Angela Wina Sitorus. Ya, seru banget ya melihat kehidupan dan latar belakang pendidikan beliau dan pekerjaan beliau saat ini. Dan sudah nggak sabar lagi, ayo kita belajar prinsip diet ala Alkitab berikut ini. Stay tune ya.
Bentar ya. Sebentar, saya akan siapkan dulu. Tadi udah saya siapkan, tapi terlalu banyak layar sehingga bentar ya. Nah, ini dia. Yuk kita belajar sama-sama ya. Silakan Kak Wina untuk mengajar kita semua. Oke, shalom semuanya. Selamat datang di program JCA Fit and Faith, edisi lanjutan yang membahas topik-topik kesehatan ditinjau dari sudut pandang Alkitab dengan saya, Dr. Angela Wina. Let's learn how to be fit and grow in faith dalam acara JCA Fit and Faith. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang judulnya prinsip diet ala Alkitab. Ya, oke. Saudara sekalian, jika kita ingat ya pertemuan yang lalu bahwa kita sudah setuju nih sama-sama bahwa tujuan diskusi kita ini adalah untuk memahami pentingnya gaya hidup sehat ya. Lalu kita juga sudah sama-sama sepakat menetapkan resolusi kesehatan yang realistis di tahun ini ya. Walaupun ini sudah masuk ke bulan Maret ya, akhir dari trimester 1, tapi tidak ada kata terlambat untuk sesuatu hal yang baik ya. Jadi saat ini kita juga mau ingat kepada resolusi kesehatan yang sudah kita buat, dan ini semuanya akan dikaitkan menjadi kebiasaan sehat dengan pertumbuhan iman dalam kehidupan Kristen. Ya. Oke, saudara sekalian, melalui topik ini saya mau cerita sedikit nih bahwa saya secara pribadi sangat banyak ditegur dalam beberapa aspek dan menjadi sangat terberkati ya saat mempersiapkan materi ini, karena banyak sekali hal yang disingkapkan yang menjadi hikmat bagi saya dalam hal makanan. Karena itu saya juga ingin mengajak saudara sekalian untuk belajar bersama-sama di malam hari ini ya. Nah, ini adalah background yang kita ambil untuk pembahasan kita, di mana bahwa landasan yang kita gunakan adalah secara alkitabiah ya, di mana kita memandang ini sebagai sebuah kasih karunia Tuhan ya untuk kesehatan yang kita miliki saat ini, dan juga kita mau menghidupi kehidupan yang berlimpah melalui kesehatan yang prima ya. Lalu kemudian ya kita tahu ya saudara sekalian bahwa kebanyakan manusia ingin hidup yang panjang umurnya, ingin hidup yang sehat, ingin bahagia, ingin hidup yang bermakna dan memuaskan. Bahkan banyak orang menjadi rela membayar mahal ya, misalnya dengan membeli berbagai suplemen atau melakukan perawatan-perawatan kesehatan dengan harapan dapat meningkatkan panjang hidup dan kualitas hidup. Ya, jadi banyak materi, energi, dan effort yang dihabiskan untuk kenyamanan hidup dengan berbagai kemewahan yang tersedia. Ya, bahkan ada juga yang mengorbankan kebahagiaan hidup mereka untuk suatu tujuan yang berharap mereka memiliki kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Jadi nanti kita akan lihat ya, saudara sekalian, dengan benar apa yang seharusnya menjadi fondasi kita untuk hidup sehat setelah mempelajari topik ini ya. Oke, kita tadi sudah mendengar ya, atau kita sudah melihat prinsip utama kita ketika kita belajar tentang kesehatan, bukan lagi sekedar untuk menikmati tubuh yang sehat, tetapi yang lebih luhur lagi, yaitu menghormati Tuhan melalui hidup sehat. Dan tujuan kita adalah kita mau melihat apa yang akan kita katakan tentang pentingnya nutrisi atau gizi yang baik ya. Oke, dan apa pengaruhnya terhadap kesehatan dan manfaat dari pandangan dunia Kristen tentang kesehatan gizi. Ya, kalau diingat ya,
saudara sekalian topik kita yang lalu, di mana kita sudah membahas materi pendahuluan ya, Healthy Lifestyle versi kedokteran dan versi Alkitab, di mana kita semoga masih ingat ya, atau mungkin ada saudara yang belum mengikuti edisi sebelumnya, boleh silakan berkunjung ke platform YouTube kami di GCA. Ada topiknya di sana, bisa dilihat ya. Jadi kita kemarin itu mempelajari ada 4 tinjauan besar, di mana kita melihat kesehatan ini melalui 4 hal ya yang besar, yaitu pola makan dan minum yang benar atau healthy diet ya. Kemudian berolahraga teratur, tidur berkualitas, dan mengelola stres. Jadi itu adalah 4 hal besar yang sangat prinsipil untuk kita mendapat atau memperoleh kesehatan yang prima ya. Dan kali ini kita akan membahas topik nomor 1 ya. Nah, nanti saudara sekalian dalam edisi ke depan kita akan membahas dulu topik nomor 1 ya, tentang pola makan dan minum yang benar ya. Jadi ada nanti beberapa topik-topik menarik yang akan saya bawakan. Jadi pastikan tidak terlewatkan satu edisi pun ya. Oke. Ya, jadi saudara sekalian, kita tahu ya bahwa ketika kita membahas tentang healthy diet, ditinjau dari apa yang Alkitab katakan, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting ya, karena kita tahu mulut itu adalah sumber kesehatan dan juga bisa menjadi sumber kesakitan. Ya, ternyata berpengaruh sekali ya apa yang masuk ke mulut kita, karena itu adalah cerminan kualitas kesehatan tubuh dan juga iman kita. Oke, saya langsung masuk ke elemen diet kalau ditinjau dari sudut pandang kesehatan ya. Oke, ini adalah slide-nya. Kita lihat ya bahwa nutrisi itu ya, atau zat gizi kalau dibagi dari secara garis besar ya, itu tergolong 2 ya. Ada yang kita katakan dengan nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nah, yang termasuk dalam nutrisi makro itu ini karbohidrat, protein, lemak. Di antaranya ada kita kenal dengan air ya, di mana air ini juga sangat berperan penting. Nah, yang dikatakan sebagai nutrisi mikro adalah vitamin dan mineral ya. Ini coba kita pahami dulu ini ya, untuk bisa kita masuk ke tahapan diskusi lebih lanjut. Oke. Nah, ketika kita membahas tentang nutrisi, yang tadi ada 2 pembagian besar, ada prinsip penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah sumber dari nutrisi itu, kemudian penyajiannya, jadwalnya, dan jumlahnya. Yuk kita lihat sama-sama lebih dalam lagi ya. Nah, kalau kita membahas tentang ya, kita penting sekali memahami atau memilih ya sumber yang terbaik ya, karena ketika kita mengambil atau menentukan sumber makanan kita, di sana akan ada pilihan apakah lemaknya rendah atau tinggi, bagaimana total kalorinya ya, apakah dia mengandung protein dan serat, apakah sumbernya itu berupa bahan yang mentah atau yang masih natural atau alami, ataukah bahannya itu sudah mengalami proses yang panjang ya, sehingga dia sudah mengalami banyak perubahan. Jadi sumber ini akan menentukan sekali apakah kualitas makanan itu masih cukup baik atau tidak ya. Kemudian ketika kita membahas tentang penyajian, ini disebut juga dengan proses ya. Oke, jadi proses itu akan menentukan seberapa banyak kalorinya ketika sudah diproses. Jadi contohnya, ketika kita makan ayam yang diproses dengan cara dikukus itu berbeda dengan ayam yang sudah diproses dengan cara digoreng, apalagi jika ditambahkan tepung, sehingga proses ini akan menjadi sangat penting untuk menghasilkan output yang baik ya. Jadi kalau kita lihat poin-poinnya adalah kita perlu memastikan dengan proses atau penyajiannya sebagaimana nanti perubahan kalorinya ya.
berbagai macam proses ini diantaranya bisa dengan memasak dengan mengukus atau merebus, atau masaknya dipepes, dipanggang, dan ditumis ya. Dan kalau kita memilih digoreng bisa juga ya, tetapi akan menghasilkan output yang berbeda ya. Kita juga bisa kreatif dengan menggunakan rempah-rempah untuk kreasi kuliner ya. Jadi proses ini sangat penting kita perhatikan untuk mendapatkan kualitas makanan, di mana tadi pertama kita sudah memilih sumber yang baik ya, pastikan prosesnya juga baik ya. Lalu elemen yang berikutnya adalah timing ya, atau waktu ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita makan pada waktunya ya. Jadi makan sebelum terlalu lapar atau berhenti sebelum terlalu kenyang ya. Bagaimana kalau kita makan sedikit tapi sering ya, atau kita mungkin memilih makan 1 atau 2 kali saja sehari tapi langsung makan banyak ya. Itu akan menentukan nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi waktu makan, contohnya misalnya kita makan dekat-dekat sebelum waktu tidur, ya itu kurang baik ya. Dan ya, jadi intinya timing ketika kita makan itu sangat menentukan hasil yang akan kita peroleh ya. Kemudian elemen lainnya adalah jumlah ya. Nah, jumlah ini juga sangat berperan ya. Jadi akan berbeda kalau porsi di piring kita ini komposisinya karbohidrat yang paling banyak, misalnya sampai 50%, sayurannya secukupnya saja atau proteinnya secukupnya. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Disarankan untuk memilih ya komposisi dari piring kita dengan porsi sayur yang banyak, buah juga yang cukup, protein juga sudah ada ketentuannya, dan karbohidrat kompleksnya juga yang cukup sedikit saja ya. Jadi seperti itu adalah 4 elemen utama yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau mengkonsumsi suatu makanan ya. Jadi bisa diingat-ingat ya saudara sekalian ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke elemen diet kalau ditinjau dari sudut pandang Alkitab dan disertai dengan kesehatan ya. Oke, saya akan kembali lagi ke makronutrien dan mikronutrien. Tadi sudah dipahami ya saudara sekalian ya. Nah, jadi kita tahu bahwa nutrisi untuk kesehatan itu tujuannya itu lebih dari sekedar menghindari kesakitan ya. Lebih dari sekedar kita mau terhindar dari dirawat di rumah sakit atau berbaring ya di tempat tidur karena sakit. Jadi nutrisi untuk kesehatan itu ketika kita tinjau dari sudut pandang Alkitab, kita memiliki makna yang lebih ya. Jadi bukan hanya sekedar hidup lebih lama untuk menikmati hidup, tetapi kita akan melihat ada kesempatan yang lebih besar untuk membantu orang lain yang sedang berjuang di dunia ini jikalau kita memiliki tubuh yang sehat dan usia yang panjang ya. Jadi jauh lebih bermakna ya. Oke. Nah, saya akan masuk langsung ke peraturan nutrisi seperti yang bisa kita temukan di Alkitab. Saudara sekalian, ini akan menjadi menarik sekali karena kita akan membahas dengan cara yang agak berbeda ya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah memahami tentang pengetahuan kesehatan ya, dari sudut pandang kesehatan itu sendiri atau ilmu pengetahuan. Tetapi ketika kita melihatnya dari sudut pandang Alkitab, ya saya secara pribadi banyak sekali merasa takjub ya, dan sangat bersemangat untuk mempelajarinya. Ya, saya akan bagikan yang pertama. Jadi peraturan nutrisi pada Alkitab ini bisa kita bagi menjadi beberapa periode ya. Yang pertama saya akan jelaskan ada pola makan pada zaman awal bumi ya. Kita lihat ternyata di Alkitab itu sudah dicatat saudara sekalian ya, bahwa makanan yang yang diperkenalkan kepada kita pada zaman awal bumi itu ada tumbuhan
dan pohon berbiji, ada tumbuhan di padang. Nah, bagaimana kita tahu itu? Dari mana kita tahu? Bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 29, ya, dan juga Kejadian 3 ayat 18 dikatakan demikian, ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Kemudian yang berikutnya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Wow, menarik sekali ya. Dikatakan pohon yang berbiji, ya sederhananya, ya pertama tumbuhan berbiji ya. Ya ini merujuk pada apapun yang dapat tumbuh pada tumbuhan, yang nggak harus berupa pohon ya. Jadi tumbuhan berbiji ini bisa meliputi labu, tomat, jagung, kacang-kacangan ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pohon yang berbiji, ya sederhananya sejenis makanan ya seperti buah-buahan ya, yang pohonnya agak besar dan memiliki biji ya. Sedangkan kalau taman di ladang, tanaman ini atau tanaman padang ya sebutannya, ini bisa kita lihat terdiri dari jenis-jenis herba, akar-akaran, dan sayuran berdaun hijau. Ya, jadi secara gampangnya kita mau membedakan pola makan pada zaman awal bumi ini adalah pola makan yang diperkenalkan sebelum dosa masuk dan sebelum tanah dikutuk dengan duri dan rumput duri. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk lebih lanjut kepada pola makan periode yang berikutnya, yaitu pola makan pada zaman Nuh. Ya, di mana di sini mulai dikenal ada sayuran hijau dan sudah mulai mengenal daging hewan. Ya, dari mana kita tahu? Dari Kejadian 9 ayat 3 dan 4 dikatakan, segala yang hidup dan yang bergerak akan menjadi makananmu, sama seperti aku memberikan tumbuh-tumbuhan hijau kepadamu. Demikianlah sekarang aku memberikan segala sesuatu kepadamu. Tetapi daging yang masih mengandung darahnya, janganlah kamu makan. Jadi ada kata-kata daging ya, nah, tetapi ada aturannya bahwa tidak yang mengandung darah ya. Oke, jadi saudara sekalian, baru setelah air bah, Allah mengubah ketentuannya menjadi segala yang hidup dan yang bergerak akan menjadi makanan. Ya, seperti yang kita baca ini ya. Jadi ada perubahan ketentuan yang bisa kita lihat dengan jelas ya. Kalau tadinya hanya tumbuhan berbiji dan lain-lain ya, sekarang sudah ada sayuran hijau dan daging hewan ya. Menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Kita akan masuk ke periode berikutnya, yaitu yang ketiga, pola makan pada zaman Musa ya, di mana dikatakan di Imamat 11 ayat 2-3, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan ya. Ini ada beberapa referensi ayat Alkitab yang bisa saudara sekalian lihat ya. Ada penjelasannya di sini bahwa tentang ya yang pertama dijelaskan tentang deskripsi binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Kemudian dijelaskan dengan segala yang hidup dalam air, burung-burung, termasuk kelelawar, segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya, ya. Segala binatang yang dikatakan haram jika kena bangkai, binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, ya. Ada juga di Imamat 11 ayat 43-47 disebutkan atau dideskripsikan tentang perintah untuk menguduskan diri dan membedakan antara yang najis dan yang tahir ya. Jadi di sini kita bisa lihat betapa detailnya ya. Ada kita belajar tentang pengarahan apa itu makanan yang haram dan yang halal. Nah, untuk alasan kesehatan dan sebagai tuntunan untuk menolong bangsa Israel agar tetap terpisah dari orang fasik di sekitarnya. Jadi di zaman Musa seperti itu Tuhan menyampaikannya ya.
Jadi untuk memisahkan umat pilihannya dengan bangsa yang lain. Nah, kalau di zaman sekarang, kita pun sebagai orang Kristen pada zaman ini harus dapat dibedakan dari masyarakat sekitar kita. Dari mana? Ya dari cara kita makan dan minum juga kita bisa dibedakan ya. Yaitu kita melakukannya untuk memuliakan Allah. Dan juga kita perlu menolak semua kebiasaan sosial yang buruk dari orang yang tidak percaya ya. Oke, saya lihat dulu. Oke, nah lalu tadi dibahas juga tentang daging yang halal ya. Sekarang ini ya di periode pada zaman Musa ini kita sedikit lebih rinci ya, karena definisi daging halal memang dijelaskan di sini ya, bahwa daging dari setiap hewan yang berkukuh terbelah dua dan mengunyah makanannya. Nah, tuntunannya sudah lebih clear lagi ya, lebih detail lagi. Kalau kita lihat di sini, contoh hewannya seperti ini yang waktu itu dikatakan sebagai daging yang halal itu termasuk lembu atau sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, kijang, dan masih banyak lagi ya. Sedangkan contoh yang tergolong sebagai daging yang tidak tahir tadi termasuk babi, unta, kelinci, luwak batu, dan lain-lain. Ya. Selain hewan-hewan tadi, Alkitab juga memerintahkan kita untuk tidak memakan darah hewan atau memakan daging yang telah dikorbankan untuk berhala. Ya. Sedangkan untuk makanan laut, semua yang bersirip dan bersisik boleh, tetapi yang tidak bersirip seperti kerang dilarang. Untuk burung semua dibolehkan kecuali elang, burung nazar, elang laut, gagak, burung hantu. Ya, perlu dicatat juga bahwa semua serangga bersayap dianggap najis ya, saudara sekalian. Oke, kita sudah beranjak lebih jauh ya untuk mengenal makanan-makanan yang ditetapkan di Alkitab ya. Oke, tadi kita menyebut-nyebut tentang binatang memamah biak dan berkuku belah. Nah, saya mau ajak saudara sekalian untuk melihat dari sudut pandang lain, yaitu saya mau kita berpikir lebih kritis ya. Kira-kira kenapa sih Alkitab melarang itu ya? Kenapa sih Alkitab menyarankan untuk makannya jenis yang ini, yang berkuku belah dan yang memamah biak? Nah, saya mau ajak kita untuk mengenali hewan memamah biak. Seperti apa sih hewan ini ya? Jadi dari referensi yang saya temukan, atau mungkin kalau saudara sekalian masih ingat pelajaran di SD mungkin ya, pelajaran IPA ya. Ini saya dapatkan gambarnya ya. Jadi namanya hewan ruminansia ya. Jadi kita tahu hewan memamah biak yaitu hewan herbivore yang mencerna makanannya dalam 2 langkah ya. Contohnya sapi, rusa, domba. Tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, ini tergolong ordo Mamalia Artiodactyla. Wah, nggak usah bingung ya, nggak usah dihafalin ya. Oke. Dan subordonya namanya Ruminansia. Jadi, hewan ini adalah jenis mamalia pemakan tubuhan yang mengunyah makanannya 2 kali. Proses ini disebut ruminasi. Nah, kalau kita lihat secara gampang ya, secara mudah. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa melihat ada beberapa ruang ya, ada beberapa bagian ya yang bisa dikenal sebagai lambung. Makanya hewan ini dikenal sebagai hewan dengan lambung 4 bagian. Ya, jadi lambungnya ada 4. Nah, ini disebut dengan polygastric system. Ya, yang pertama lambungnya itu dikenal dengan sebutan rumen, omasum, abomasum, reticulum. Nah, lagi-lagi nggak usah dihafalin. Ini kita supaya belajar saja ya. Jadi hewan ini punya 4 lambung. Ya, kita lihat lebih jauh, lebih detail di sini. Ya, nah bagaimana prosesnya ini?
Saya mau ajak kita semua untuk melihat bagaimana makanan itu pertama masuk ya ke mulut, lalu mengalami pencernaan mekanis, di mana di sini terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan mengalami fermentasi selulosa ya oleh bakteri, kemudian masuk dari mulut masuk ke kerongkongan. Lalu ini bisa dilihat ya panahnya ya, bagaimana dia masuk, kemudian masuk ke rumen, dari rumen dikeluarkan kembali ya. Di sini makanan yang dibentuk sudah menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bolus ya. Nah, makanan ini kemudian dimuntahkan kembali dan dikunyah ya. Kemudian dikunyah lagi, lalu terjadilah proses pencampuran dengan enzim-enzim. Ya, kita lihat dia panahnya kembali lagi masuk setelah keluar, kembali lagi masuk ke yang ungu ini, ya. Di sini makanan dicampur dengan enzim, dia masuk ke lambung berikutnya yang namanya omasum. Dari sini lambung ini kemudian dia akan berlanjut masuk ke lambung berikutnya yang namanya abomasum. Di sini terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Ya, prosesnya panjang. Lalu setelah itu kemudian masuk ke usus halus, ini yang berkelok-kelok usus halus. Di sini terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan, di mana makanan yang tidak tercerna kemudian dibawa ke usus besar, lalu mengalami fermentasi oleh bakteri, kemudian dibuang. Sudah kebayang ya, Tuhan memilih kita boleh mengkonsumsi hewan yang mengalami proses pencernaan yang cukup panjang ini. Nah, sedikit demi sedikit kita sudah mulai paham ya, atau ada yang masih belum paham? Ya. Oke, kalau ada yang masih belum paham saya jelaskan ya. Jadi di dalam setiap proses itu terjadi pencernaan kimiawi, di mana sistem pencernaan pada hewan ini dalam proses penyerapan makanan juga membunuh toksin-toksin atau racun-racun dengan enzim pencernaannya. Sehingga dengan serangkaian proses yang panjang itu, maka sumber makanan telah diproses dengan jauh lebih baik, jauh lebih bersih, sehingga kualitas dari dagingnya jauh lebih sehat. Jadi demikian penjelasan tentang hewan memamah biak dan berkuku belah. Sehingga kita tahu ya bahwa hewan ini beralasan sekali untuk dipilih oleh Tuhan untuk menjadi makanan yang disarankan ya, atau ditetapkan. Oke, kita akan masuk lebih jauh ke dalam, saya menyebutnya 4 klasifikasi diet Alkitab ya, ditinjau dari sisi kesehatannya. Ya, tadi kalau kita katakan 4 klasifikasinya seperti ini. Ada pohon berbiji, tanaman yang menghasilkan biji, tanaman ladang, ada daging halal ya. Nah, kita mau lihat nih satu persatu. Yang pertama, ya kita tadi sudah mulai mengenal daging pemamah biak tadi ya. Nah, ayatnya tadi sudah kita baca. Jadi kalau bisa saya ulang lagi, hewan ruminansia itu punya sistem pencernaan yang kompleks dan lambungnya juga punya 4 bilik ya, hingga disebut polygastrik system. Hewan ini mengunyah makanannya 2 kali sebelum menelannya. Lalu ada proses berikutnya, itu fermentasi makanan di perut dengan bantuan mikroba untuk mendapatkan nutrisi ya. Nah, terlihat ya perbedaannya dengan hewan non-ruminansia. Jadi kalau di sini lambungnya cuma 1, kita kenal dengan monogastrik. Dia mempunyai perut dengan 1 kompartemen saja. Contoh hewannya termasuk babi, unggas, kuda, anjing, kucing, dan termasuk juga kita. Ya, kita punya lambung 1 saja atau monogastrik. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ulasan itu yang tadi, sebenarnya kita bisa tahu ya saudara sekalian bahwa ilmu pengetahuan ini hanya berusaha menjelaskan bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Ya, ini mengkonfirmasi saja bahwa sungguh
Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Dia sangat memperdulikan bagaimana ciptaannya itu bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik, ya. Kalau kita tahu, misalkan ada seorang yang menciptakan, memproduksi elektronik, ya, katakanlah handphone yang mahal, ya. Kita mungkin sering melihat, ya, bagaimana akan disiapkan juga buku manual, ya, agar benda itu bisa diperlakukan dengan baik, agar bisa dikenali, aturan-aturannya ada. Nah, demikian pula dengan pencipta kita, di mana ketika Tuhan menciptakan kita, ternyata sudah dibuat aturan-aturan yang ternyata cukup detail untuk melindungi kita, untuk memperlengkapi kita, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Oke, lalu kita lihat lagi, kita tinjau lagi hal berikutnya. Ini penjelasan berikutnya, ya, di mana tadi sudah saya bahas. Oke, nah ini akan menjawab, ya, dengan hewan memamah biak ini memproses pencernaannya dengan sedemikian rumit, ya, sehingga seandainya ada tanaman beracun yang termakan, atau ada kebanyakan bahan-bahan yang tidak baik yang kita makan, ya, atau kalau ada racun, ini akan dinetralkan atau disingkirkan melalui proses kimiawi yang kompleks yang berkaitan dengan proses pencernaan yang lebih panjang, ya. Jadi hewan itu bisa menetralisir makanannya, sehingga makanan yang diserap dalam tubuhnya akan menjadi lebih sehat, dan tentu saja kualitas dagingnya akan lebih bagus, ya, karena melewati banyak sekali saringan, ya, dan bakteri yang baik pada sistem pencernaannya, ya. Sementara sistem pencernaan ini, yaitu sistem yang mampu menyerap nutrisi yang baik ini, tidak bisa dilakukan oleh hewan bukan pemamah biak, ya. Seperti itu. Oke. Lalu kita lihat tinjauan berikutnya, yaitu yang kedua. Tadi kita lihat di Imamat 3:17, ya. Dikatakan di sini, kalau saya ringkas, jangan makan lemak dan isi-isi perut, ya, atau kita katakan jeroan, ya. Jadi saya persingkat, jangan makan lemak dan jeroannya. Nah, untuk hal ini memang, ya, masih merupakan sebuah perdebatan, ya, sampai saat ini, di mana dari pihak gerejawi dan juga dari ilmu pengetahuan pun mengalami hal yang sama, ya. Jadi masih ada perdebatan. Kalau saya istilahkan, ya, seperti ada dua aliran, ya. Jadi ada dua yang yang meyakini, ya. Aduh, susah, ya, katanya. Ada aliran pertama yang meyakini bahwa mereka fokus pada gizi yang tertinggi saja, ya, di mana pertimbangannya adalah kadar gizi yang tertinggi itu yang akan mereka konsumsi. Tetapi ada aliran lain yang meyakini bahwa mereka selain fokus pada gizi tertinggi, juga pada keamanan konsumsi, ya, di mana pertimbangan keamanannya adalah konsumsi keamanan pangan, ya, maksudnya. Nah, untuk lebih jelas, ini kita bisa lihat nih. Jadi kalau aliran yang satu tadi lebih memfokuskan pada pokoknya nilai gizi yang tertinggi deh yang kita konsumsi. Nah, kita bisa lihat, ya, sini yang kedua, selain gizi juga keamanannya. Nah, ini sebagai contoh, ya. Nah, kita bikin beberapa contoh. Misalnya yang pertama, hati sapi, daging sapi, ikan laut, dan terakhir bayam. Kalau kita lihat dari urutan kadar zat besinya, yang tertinggi berturut-turut ini nih. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Artinya, kalau dinilai dari kandungan gizinya, zat tinggi yang paling tinggi, tentu saja pilihannya ke hati sapi ini, ya. Nah, tapi ada sudut pandang lainnya, ada penilaian lainnya, yaitu kalau dinilai dari risiko dan efek samping ketika kita mengkonsumsinya. Nah, maka yang
akan menjadi lebih baik ini, urutan pertamanya menjadi ini nih, ikan laut ya. Bahkan yang kedua bayam, ketiga daging sapi, dan yang terakhir malah hati sapi ya. Nah, jadi inilah yang bisa dijelaskan bahwa memang masih ada perdebatan, ya masih ada beberapa pemahaman yang berbeda. Ada yang pertama, tentu saja memilih hati sapi karena dianggap paling tinggi kadar zat gizinya atau zat besinya. Kemudian golongan kedua memilih ikan laut karena dianggap paling aman, ya selain juga sehat. Oke. Oke. Jadi itu penilaian tentang tinjauan kesehatan lemak dan jeroan. Kita sudah tahu, dan dari pemahaman ini kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Ya, kita mau milih yang mana? Ya, ini lebih jelasnya kalau kita lihat tinjauan kesehatan lemak dan jeroan. Ya, memang lemak dan jeroan ini mempunyai banyak manfaat. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Pada umumnya jeroan termasuk makanan yang tinggi protein, mengandung berbagai vitamin ya, A, B, C, zat besi, kalsium, kalium, fosfor, tembaga, seng, dan lain-lain ya. Nah, beragam nutrisi ini memang sangat penting untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Namun di samping itu juga punya dampak yang membahayakan kesehatan ya. Nah, kita mau lihat nih, apa saja sih dampak yang membahayakan kesehatan dari makanan yang berlemak dan jeroan ini nih. Saya sudah membuatnya seperti ini ya. Oke, ini ya. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Nah, ini adalah beberapa risiko dari memakan makanan seperti yang berlemak tinggi dan jeroan ya. Yang pertama, sakit kepala ya. Sakit kepala ini terjadi karena di makanan itu terdapat tinggi zat yang namanya tiramin. Ya, ini meningkatkan risiko terjadinya migrain dan sakit kepala. Kadar tiramin yang tinggi ini dapat memicu produksi hormon epinefrin di dalam tubuh. Sehingga kalau jumlah epinefrin yang berlebih, terjadilah sakit kepala dan migrain. Ya. Oke, yang kedua, ini asam urat ya. Penyakit asam urat. Nah, jeroan ini sudah jelas ya, mengandung purin yang sangat tinggi ya. Kalau purin tinggi, maka ini akan mengakibatkan kadar asam urat menjadi tinggi. Nah, asam urat yang tinggi ini ketika berlebihan akan disimpan di persendian ya, terutama di persendian. Nah, bentuknya ini seperti ini, saudara sekalian, seperti kristal di mana ujungnya itu tajam ya. Sehingga tentu saja kita bisa pahami bahwa ini akan bisa melukai sekitar persendian. Maka terjadilah peradangan, terjadilah inflamasi, bengkak, merah, sakit. Ya, jadi seperti itu ya penjelasannya, di mana ya jeroan yang ya banyak disukai orang itu seperti hati, babat, otak, lidah, ginjal, pankreas, dan lain-lainnya ya. Kadar purinnya cukup tinggi ya. Kemudian apalagi nih? Nah, risiko lainnya, gangguan kesehatannya bisa berupa serangan jantung ya. Serangan jantung kenapa bisa terjadi? Karena kalau kita mengkonsumsi makanan itu, maka kolesterol dan lemak jenuhnya kita tahu cukup tinggi ya, sehingga bisa terjadi pembentukan plak di pembuluh darah. Ya, kalau terjadi sumbatan, maka akan berpotensi mengalami serangan jantung. Nah, ini juga bisa terjadi ya, yaitu gagal jantung ya. Gagal jantung ini yaitu kondisi yang lebih kronis lagi ya, di mana ketika terjadi pembuluh darah arteri tersumbat karena banyak plak ya, jantung kan beradaptasi melakukan kompensasi agar kebutuhan suplai darahnya terpenuhi. Maka jantung ini bekerja memompa darahnya lebih kuat lagi, sehingga biasanya terjadi membengkakkan jantung seperti ini. Nah, lama-kelamaan ketika jantung sudah tidak mampu lagi, maka akan terjadi gagal jantung ya.
Nah, ini masih terkait dengan sumbatan-sumbatan yang diakibatkan oleh lemak yang jenuh yang biasanya ada pada jeroan ya. Kemudian, apalagi nih, stroke ya. Kita tahu lemak jenuh yang terdapat dalam jeroan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat ya, atau LDL. Nanti next di periode berikutnya, di edisi berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang ini ya. Nah, ini berkontribusi terhadap pembentukan plak di dalam pembuluh darah arteri, sehingga kalau ada plak di sini, maka akan berpotensi untuk terjadinya sumbatan ya, sehingga terjadilah yang kita kenal dengan gangguan stroke ya. Lalu, nah ada banyak sih ya. Contohnya misalnya demensia vaskuler. Demensia ini mungkin saudara sekalian ada yang mengenal ya, di mana ini terjadi menurunnya kemampuan otak untuk melakukan fungsi dasar ya, seperti kemampuan berpikir, mengingat, berkomunikasi ya. Ini bisa terjadi juga pada orang yang baru mengalami stroke ya, di mana ini terjadi karena adanya ya, atau adanya kebiasaan mengkonsumsi jeroan atau lemak-lemak tinggi dalam waktu yang cukup panjang ya, sehingga terjadi gangguan aliran darah ke otak ya. Jadi cukup banyak ya, ada kerusakan hati, ada mengakibatkan bayi bisa lahir cacat ya. Kenapa? Karena jeroan itu punya kandungan vitamin A yang cukup tinggi ya, sehingga ini bisa membahayakan janin ya pada ibu hamil. Kemudian bisa cacingan ya, kanker kandung kemih dan lain-lain ya. Cacingan ini kalau parasit yang ada di dalam jeroan itu tidak dimasak cukup matang ya, sehingga parasitnya bisa masuk ke tubuh ya. Kemudian seperti itu ya kalau kanker kandung kemih. Nah, ada penelitian yang menyebutkan terjadinya risiko terkena kanker kandung kemih ya, dari penelitian ya, di mana kalau ada riwayat infeksi kandung kemih yang berulang, disarankan untuk membatasi konsumsi jeroan ya, untuk mencegah risiko ini. Oke, nah kalau kita lihat keseluruhan, waduh, ternyata makanan-makanan ini memang enak ya, tapi berujung kondisi yang tidak baik ya, saudara sekalian ya. Jadi dari sini kita bisa belajar, dari sini kita bisa lebih memahami apa langkah yang bisa kita ambil ya. Apakah kita akan memilih untuk menikmati makanan-makanan yang menyenangkan dan enak itu, tapi ujungnya tidak baik, atau kita mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat ya. Oke, ini klasifikasi berikutnya ya, nomor 3 dan 4 kita gabung buah-buahan berbiji dan sayuran ya. Kita sudah lihat di kejadian, atau mau lihat lagi nanti masing-masing bisa tertulis di Kejadian 1 ayat 29, Kejadian 3 ayat 18b, dan Kejadian 9 ayat 3b, di mana dikatakan Tuhan mulai memperkenalkan makanan yang sangat penting untuk memenuhi nutrisi ciptaannya ya. Tadi ini yang saya katakan, Tuhan itu serius banget dengan ciptaannya ya. Kalau seorang ilmuwan atau penemu itu serius dengan produk yang dihasilkannya, Tuhan jauh lebih serius dengan ciptaannya, sehingga dia telah memperkenalkan, telah menyiapkan dan mengguide ya, atau menuntun kita untuk kita bisa mengenal makanan yang baik untuk kita ya, dimana kita akan melihat nih sumber protein nabati, lemak nabati, karbohidrat nabati, mineral yang terbaik. Nih satu persatu bisa kita lihat ya. Jadi ini nih protein dan lemak nabati terbaik pertama yang dikenalkan Sang Pencipta. Wow, ternyata ini sehat sekali ya. Kita bisa lihat ada kacang-kacangan, ya banyak sekali. Kemudian ini bisa menjadi sumber protein yang sangat sehat buat kita. Kemudian Tuhan juga sudah memperkenalkan dari awal mula, ini adalah karbohidrat terbaik pertama. Ya, ini biji-bijian ya. Ini sehat sekali semuanya. Serealia. Kemudian kita mau lihat nih sumber mineral terbaik pertama yang diperkenalkan Sang Pencipta ya, beraneka buah-buahan ya. Ini sangat kaya dengan vitamin mineral yang sangat kita butuhkan ya. Jadi sudah mencakup makronutrien dan mikronutrien seperti yang kita pelajarin tadi
ya yang ada di sini. Sudah lengkap semuanya. Oke. Oke, baik. Nah, ini saya membuat berbagai fungsi zat gizi ya, berupa mikronutrien seperti vitamin, mineral. Mungkin saya nggak jelaskan ya. Nanti bisa dibaca ya, bahwa vitamin A itu fungsinya apa, sumbernya dari mana, dan seterusnya ya. Yang jelas, yang saya mau sampaikan adalah Tuhan sudah memperlengkapi semua itu ya. Oke. Oke, kita sudah mencapai bagian yang paling puncaknya nih ya. Tadi kita sudah membahas tentang sudut pandang kesehatan, sudut pandang Alkitabiah. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan ya. Mungkin di antara kita ada yang masih berpikir, apa pentingnya perihal makanan ini dibahas menurut Alkitab ya. Saudara sekalian, ini akan menjadi sangat penting kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang yang saya ringkas sebagai berikut ya. Yang pertama, topik makanan telah menjadi isu yang terbesar malah ya, sejak zaman manusia pertama. Ya, jadi kita tahu ya, kalau kita ingat lagi pembacaan di Alkitab bahwa setiap makanan yang Tuhan sebut baik untuk kita, itu sudah dijelaskan ya. Ini adalah ciptaan yang baik begitu ya. Oke. Dimana makanan kita disarankan untuk memakan semua yang sudah diciptakan Tuhan tadi. Dan kita pun disarankan untuk memakan makanan yang sedekat mungkin dengan desain awalnya. Ya, saat makanan diubah, maka kebaikan yang telah dia tanamkan pun menjadi berkurang. Nah, seringkali ketidaktahuan tentang makanan akan menjadi sumber penyakit ya buat kita ya. Ya, terutama ya bisa saja ya di gereja pun ya, terlalu sering makanan dipandang sebagai sesuatu yang dinikmati demi dirinya sendiri, bukan demi mengisi bait suci kita dengan cara yang terbaik ya. Oke, kita lihat Oke, kita mulai masuk ke lebih berfokus ke sini ya, bahwa topik makanan telah menjadi isu terbesar sejak zaman manusia pertama. Ya, saudara sekalian, seperti ini nih penjelasannya ya. Saya ingin menjelaskan dengan agar lebih mudah dipahami ya, bahwa sejak awal kita tahu makanan telah menjadi bagian dari perjalanan rohani manusia ya. Di Taman Eden, Tuhan memberikan segala yang baik untuk Adam dan Hawa. Tetapi ada satu larangan, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Namun godaan itu datang melalui makanan, saudara sekalian. Buah yang tampaknya sederhana justru menjadi awal dari kejatuhan manusia. Jadi kalau kita pikir lagi ya, lebih sungguh ya, ini sebenarnya bukan sekedar soal rasa lapar ya, atau bukan soal rasa ingin tahu, mencicipi sesuatu yang baru, ya. Saya yakin itu Hawa bukan sedang kelaparan banget gitu. Tapi ini adalah soal pilihan, soal ketidaktaatan, ketidakjujuran, ketidakrendah hatian, mengakui kesalahan dan bertobat, dan lain-lain. Dan disinilah kita melihat bahwa makanan tidak hanya tentang kebutuhan fisik, tapi juga tentang keputusan rohani. Ya, saudaraku, kita bisa melihat jelas-jelas bagaimana iblis menggunakan sarana ini sebagai perangkap perdananya, dan manusia serta merta jatuh tanpa pertahanan yang bermakna ya, menyedihkan sekali. Ya, dan satu hal yang harus dilakukan, dan kita tahu ya, bahwa kejatuhan ini bukanlah sesuatu yang sangat terbentang jauh dari firman Tuhan, karena kita tahu iblis bahkan mencuplik firman Tuhan ya. Kalau kita ingat ya, tertulis
Bukankah Tuhan melarang engkau memakan tanaman yang ada di taman ini? Ya. Jadi iblis itu mencuplik firman Tuhan. Ya. Sungguh sangat miris ya mengetahui ini, mempelajari ini ya. Nah, jadi dosa makanan adalah keputusan yang diambil sendiri. Di mana kalau kita renungkan bahwa iblis itu sebenarnya hanya berkata-kata, hanya mendorong, ya, hanya menawarkan, menggoda ya. Namun Hawa yang mengulurkan tangannya untuk memetik buah yang dilarang, lalu mengarahkan ke mulutnya dengan tangannya sendiri, dan bahkan, waduh, ini lebih parah lagi ya. Bahkan dia menjadi kurir dosa, di mana dia mengajak Adam untuk memakannya bersama. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada bagian dari iblis, tapi yang menyedihkan ada bagian dari Hawa yang seharusnya dia bisa memutuskan untuk menolak melakukan itu. Tapi dia melakukan bagiannya untuk mendukung rencana iblis itu ya. Nah, jadi dalam hal ini dia tidak menjunjung tinggi dan tidak menghormati, tidak taatlah ya. Dan Adam juga berperan ya dalam hal ini, bahwa dia tidak melanjutkan tongkat estafet yang telah disampaikan oleh Tuhan secara langsung, sehingga mereka mengalami hal yang fatal akibat pelanggaran pertama soal makanan ini ya. Jadi hikmatnya adalah kita tidak boleh ya, atau jangan mau dimanipulasi untuk memuaskan keinginan, bahkan meskipun terdengar rohani, dengan menggunakan firman Tuhan ya. Dan jangan menjadi kurir dosa dengan mengajak orang lain ikut salah ya. Contohnya misalnya kita ngajak orang lain, kita udah tahu tuh makanannya nggak sehat ya, bagi yang sudah tahu ya, yang mengikuti session ini ya. Lalu kita malah ngajak orang lain untuk ikutan makan yang mengandung lemak tinggi, yang mengandung jeroan ya, itu artinya kita menjadi kurir yang menjerumuskan orang lain juga ya. Lalu kita jangan melestarikan budaya sungkan ya. Kalau kita lihat lagi ya, Adam harusnya langsung menolak mentah-mentah ya ajakan Hawa yang jelas-jelas dia tahu itu menentang perintah Tuhan. Tapi mungkin saat itu dia sungkan, menolak. Nah, seringkali kita pun seperti itu ya. Kita sungkan karena yang ngajak atasan atau yang ngajak orang yang kita hormati ya. Nah, jadi sebaiknya kita sudah mulai mengambil keputusan ya untuk memilih apa yang baik, apa yang sehat ya, tanpa merasa sungkan. Oke. Dan kita juga harus menjadi penerus tongkat estafet yang benar. Ya, ketika kita sudah tahu, sudah mendapat pengetahuan yang benar tentang hal-hal yang sehat berdasarkan kesehatan dan juga kita lanjutkan itu pada orang-orang di sekitar kita, mulai dari orang yang terdekat ya, seperti lingkungan terkecil kita, keluarga ya, suami atau istri, anak-anak, kita bekali, kita arahkan, dan kita awasi apakah mereka menggunakan makan atau hidup untuk menaati kebenaran. Ya, jadi kita dapat memilih melakukan apapun, tapi kita tidak dapat menghindari konsekuensinya. Ya, seperti kita tulis di Kolose 3:25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, jadi demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab terhadap tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oke. Saudara sekalian, karena ya ini pembahasannya masih sangat menarik sekali, masih cukup panjang ya, ada beberapa poin lagi, namun karena waktu saya pikir kita harus menunda dulu ya, rasa ingin tahu kita, rasa ketertarikan kita untuk membahas lebih lanjut. Karena waktu, saya harus mengakhiri session ini dulu, dan saya berharap kita semua, saudara sekalian, boleh
bergabung lagi di session berikutnya, di mana saya akan membawakan lebih jauh lagi tentang beberapa pertanyaan yang akan menjawab pemikiran kita bahwa pembahasan tentang makanan ini adalah suatu hal yang penting. Oke, baiklah. Mungkin saat ini demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga ini bisa menjadi pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baru, yang memberkati. Saya akan akhiri session ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih banyak karena melalui pembelajaran ini kami mengetahui bahwa Engkau sungguh adalah pencipta yang luar biasa, mengasihi kami ciptaanmu. Engkau mengatur, menyediakan, membekali segala sesuatunya sedemikian rupa untuk kebaikan kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk tuntunanmu bagi kami terhadap makanan, dan kiranya kami boleh diperbaharui lagi melalui pemahaman ini bahwa suatu hal yang penting sekali untuk menjaga kesehatan kami melalui apa yang kami makan, dan suatu hal yang penting untuk menjaga kesehatan kami bukan sekedar dilandasi oleh hal-hal yang sementara, hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi kami mempunyai landasan yang lebih baik lagi, yaitu kami mau melakukannya dengan ketaatan, dengan kesadaran penuh, dengan kerinduan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang melalui kesehatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, melalui umur yang Engkau berikan kepada kami, dan kami mau menghidupinya. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri session ini, dan kami persembahkan ini sebagai persembahan yang kiranya boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan kita udah belajar sesuatu yang luar biasa ya. Bagaimana sih diet ala Alkitab? Apa sih yang Alkitab katakan tentang makanan ya? Jadi pencernaan manusia, alat-alat pencernaan manusia itu sudah disetting, sudah diciptakan oleh pencipta kita sesuai dengan keunikan di mana manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Baik, sebelum kita akhiri kelas kita mau dengarkan beberapa pengumuman berikut ini. Genius Cara Alkitab menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis di channel YouTube Genius Cara Alkitab dalam masing-masing playlist. Ya. Yaitu ada kelas God's Handmade. Ini walaupun saya nggak mengajar secara langsung, tetapi rekaman-rekaman kelasnya ini ada. Begitu ya. Kelas God's Handmade yaitu kelas janin untuk orang tua yang memiliki janin dari usia 0 sampai 40 minggu usia janin dalam kandungan. Victory Kids ini adalah materi-materi kelas bayi umur 0 sampai 5 tahun. Restore Our Family ini materi-materi kelas anak usia 5 sampai 12 tahun. Dan juga ada kelas The Holy Generation yang seperti pada luar biasanya ada siaran langsungnya setiap hari Selasa jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, ditujukan untuk pembina pemuda remaja ataupun untuk remaja pemuda itu sendiri dari usia 12 sampai 21 tahun. Kelas parenting, kelas penggiat anak, kelas women seperti pada luar biasanya hari Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kelas berbagi rema, kelas aspek kehidupan setiap Jumat seperti pada luar biasanya jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ada program Women yaitu tanggal 22 Maret 2025. Program Women Sabtu yang akan datang ini ya tanggal 22 Maret diliburkan karena saya ada pelayanan di pertemuan orang tua murid Sekolah Pantai Kosta Magelang. Dan sejak 2025 ada program pola asuh ala Alkitab yang membahas 53 hewan-hewan dalam Alkitab.
yaitu yang disebut bersama anaknya, telurnya, sarangnya, kawasannya, kawanannya, atau bangsanya, yang menggambarkan pola asuh negatif maupun positif, telah dimulai sejak awal Maret 2025, setiap hari Sabtu jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa Anda saksikan selain lewat Zoom, juga lewat channel YouTube Genius Cara Alkitab ataupun di Facebook Grace Sumilat. Dan besok Sabtu ini akan diajar oleh dokter hewan Itve Tania Aemily Desire. Nah, dokter Tania ini adalah seorang dokter hewan yang akan mengajar sisi etologi atau tingkah laku hewan. Baik, untuk peluncuran buku Pelukan Beruang yang Membelenggu dapat Anda ikuti di channel YouTube GPDI El Shaddai Magelang. Dan bagi tanya jawab seputar materi pelukan beruang yang membelenggu atau pola asuh overprotective, itu Anda bisa layangkan pertanyaan Anda di https://bit.ly/Q&A_buku, atau bisa langsung ke nomor WA saya atau nomor WA General Affair Genius Cara Alkitab Bapak Boas Ari. Dan buku ini dapat Anda beli di toko 6. Ketik aja judul bukunya ini di toko 6, baik yang ada di Shopee maupun di Tokopedia, atau bisa membeli langsung kepada kami. Dan setiap Kamis kedua akan ada JCA Talk Show. Lalu setiap Kamis ketiga seperti sekarang ini ada kelas Fit and Faith. Nah, untuk Kamis kedua bulan ini memang diliburkan karena saya mengunjungi putri saya yang minggu lalu itu sedang mengikuti kemah. Tapi mulai April akan ada lagi. Lalu setiap Kamis keempat ada kelas Possible, yaitu Psychology and Bible. Kalau kelas Fit and Faith ini diampu oleh Dr. Angela Wina. Kalau Psychology and Bible ini diampu oleh Pendeta Muda Tisa Indah Nugrahini, Sarjana Psikologi dan juga Master of Theology. Lalu kelas God's Handmade, kalau di bulan itu ada Kamis kelima, kita akan belajar materi-materi kebidanan. Baik, seperti itu pengumuman kita hari ini. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani Anda dan juga menggelar kelas Fit and Faith ini atas anugerah Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar bagaimana diet ala Alkitab walaupun materi belum selesai. Akan dilanjutkan bulan yang akan datang. Engkau memberkati pengajaran ini. Berkati Kak Angela Wina yang sudah mengajar kami, meluangkan waktunya untuk mengajar kami, membuat materi yang tidak mudah. Engkau memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you ya. See you next month. God bless you all. Recording stopped.